Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama channel Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mau bikin menu sahur yang satu teman-teman. Saya mau bikin nasi ayam rice cooker. Ini bahan-bahannya. Pertama, saya cuci beras. Nah, ini ya. Dikasih daun salam, tambahkan air secukupnya sesuai dengan merek beras masing-masing ya teman-teman. Kadang tekstur itu juga mempengaruhi kadar airnya. Lalu saya masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah ditumis. Nanti dia akan berminyak karena sudah ada bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng dulu ya teman-teman. Lalu ini marinasi ayam, dikasih bumbu sauri dan juga sedikit kaldu jamur. Ini ayamnya dimarinasi 10 menit, kemudian kita goreng dulu setengah matang. Lalu saya masukkan irisan jahe agar tidak bau amis ya teman-teman. Nah, ini ada wortel yang sudah saya iris dadu. Kita masukkan juga. Lalu ada irisan buncis juga. Dan ini saya tambahkan jamur kuping ya teman-teman. Ini opsional ya teman-teman, sesuai selera aja. Dan kalau ada, kalau enggak pun enggak masalah, di skip aja. Lalu kasih tomat. Dan jangan lupa dikasih bumbu aromatik, daun salam dan serai. Nanti ini bisa ditambahkan dengan garam secukupnya. Lalu sedikit tambahkan pula kaldu jamur agar rasa gurihnya itu terasa ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan juga lada bubuk, jadi agak ada nuansa-nuansa pedas-pedas sedikit ya teman-teman. Jadi nggak terlalu bahasanya anyep gitu ya teman-teman. Ini cukup dikukus aja seperti kita menanak nasi. Ini kita buatnya kalau mau bangunnya lebih awal bisa kita dadak. Kita buat langsung sebelum kita makan sahur. Tetapi kalau misalnya takut kesiangan dan lebih mempersingkat waktu, kita juga agak santai sebelum kita tidur, menjelang tidur malam ya teman-teman. Ini kita prefernya. Nah, ini kita aduk-aduk sedikit biar bumbunya menyatu. Lalu langsung kita kukus di Magicom. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini benar-benar lengkap ya teman-teman. Dalam satu nanakan nasi tetapi sudah ada lauk dan sayur mayurnya. Ini penampakan yang sudah matangnya ya teman-teman. Nah, ini kayaknya nasinya memang cocok untuk jadi nasi uduk ya teman-teman. Jadi ini gambarannya juga atau nasi liwet ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini dia kelihatan teksturnya agak pulen dan juga warnanya sedikit kecoklatan karena ini ada dari saurinya ya teman-teman. Nah, ini saya mau makan sahur dulu teman-teman. Mari makan semuanya teman-teman. Ini ada daun itunya ya, salamnya saya buang dulu. Oke, lanjut. Siang hari, alhamdulillah, Paksu pulang piket dan ini bawa telur dapat dari temannya ya. Alhamdulillah rezeki. Kebetulan telur harganya masih mahal sekali dan tiba-tiba pulang dibawain telur itu rasanya Masya Allah, bersyukur banget ya teman-teman. Karena telur itu menurut saya lauk yang banget-banget alternatif. Oke, lanjut teman-teman ya. Tadi tumpukan setrikaan saya begitu banyak, itu 3 kali nyuci teman-teman. Saya belum setrika dan selama puasa ini rasanya mau setrika baju itu muales sekali teman-teman. Ada nggak sih teman-teman yang seperti saya? Kalau untuk setrika itu rasanya Masya Allah, magernya. Saya lebih senang nyucinya ya teman-teman ketimbang nyetrikanya. Nah, ini masih kesambi sama jasa laundry setrika ya teman-teman. Kalau nanti jasa laundrynya sudah libur, otomatis pekerjaan rumah
akan bertambah ya teman-teman. Itu udah realitanya setiap tahun kalau menjelang Idul Fitri. Jadi kalau orang laundry sudah tutup, otomatis kita sendiri yang mengerjakan. Jadi ya sudahlah, seminggu 2 minggu dinikmati aja. Mudah-mudahan kita semua yang tidak mudik dan terbiasa menggunakan jasa laundry diberi kesehatan. Nah, ini cara saya melipat baju. Kalau daster kan panjang ya teman-teman. Jadi saya lipat 2 dulu seperti ini. Jadi tidak terlalu menjuntai ke belakang. Nah, barulah saya lipat lagi. Jadi agak simple tetapi rapih ya teman-teman. Nah, ini kebetulan juga saya habis ganti spray, tapi tidak saya videokan ya teman-teman. Rasanya bulan puasa itu kalau mau pekerjaan di sambil di video itu malah jadi boring ya teman-teman, kalau saya gitu. Jadi kalau sudah habis sholat subuh itu saya cepet-cepet pengennya rapi-rapi rumah, kemudian habis itu langsung pengen ngejar tidur ya teman-teman, karena ngantuk banget. Karena kadang jam 2 atau jam 2:30 matanya sudah ngajakin bangun, otomatis kan jam tidurnya sudah berkurang. Lalu habis subuh itu juga nggak pengen langsung tidur. Biasanya ngantuknya itu sekitar jam 10 sampai jam 11. Dan kadang jam 11-nya itu saya harus jemput anak sekolah. Jadi kalau sudah kepending lewat jamnya itu malah ngantuknya hilang teman-teman. Jadi kalau masih ada waktu sebelum jemput sekolah, misalnya masih ada 1 jam, saya upayakan untuk disempatkan tidur teman-teman. Karena kalau nggak seperti itu, nanti kitanya jadi kurang istirahat dan akhirnya drop badan ya teman-teman, karena pola istirahat kita selama bulan puasa pasti berbeda dan berkurang jam istirahatnya. Kemudian dari pola makan kita juga pasti udah ngawur lah pokoknya ya teman-teman ya. Kalau dibilang tidak sehat ya mana ada makanan nggak sehat ya teman-teman, cuma kita jangan terlalu berlebihan, intinya kan harus seimbang. Jadi kalau habis perut kosong, kemudian kita makan polanya nggak bagus, terlalu manis, kemudian habis itu pulang tarawih kita makan nasi juga, dan setelah habis makan nasi otomatis kita kan ngantuk tidur, ngejar waktu kan. Nah itu kan akhirnya yang bikin pola hidup kita tidak sehat. Seperti itu teman-teman. Jadi pandai-pandai menyiasati ya teman-teman di saat bulan puasa ini. Nah ini saya lanjut lagi setrikaannya. Saya setrika baju seragam sekolah, spray, dan ada sedikit pakaian dewasa. Karena kemarin itu hujan beberapa hari. Kalau setiap nyuci itu nggak langsung kering, 2 hari 3 hari baru kering ya teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi ya teman-teman. Akhirnya jemuran itu nggak 1 kali jemur kering, tapi alhamdulillah tidak bau sih teman-teman. Dan akhirnya bikin kita bolak-balik harus jemur teman-teman. Kadang sudah dikeluarin, tahu-tahu hujan lagi deras. Nah itu yang kayak gitu yang bikin kita jadi lelah ya teman-teman. Tapi ya kita syukuri aja, yang penting tidak ada namanya banjir ya teman-teman. Nah ini harus dipaksakan menyetrika seperti ini teman-teman kalau di bulan puasa itu, karena ngantuknya itu yang tiada tara teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini sudah selesai setrikaan. Kalau dilihat seperti ini ringkas ya teman-teman, kelihatannya sedikit padahal tadi tumpukannya banyak sekali. Baiklah teman-teman, ini di sore harinya saya lanjut, ada acara buka bersama untuk jalin silaturahim kita dengan tetangga-tetangga di sekitar gang. Ini sebetulnya acara rutin ya teman-teman, diadakan setiap tahun, karena kalau tidak begini, tidak ada event seperti ini, kita belum tentu duduk berbarengan seperti ini, apalagi kalau ada warga baru. Nah ini mereka ajang silaturahim dan memperkenalkan diri ya teman-teman. Dulu pun saya seperti itu. Dengan begini akhirnya kita saling tegur sapa, saling kenal, dan saling inilah pokoknya ya, ada solidaritas yang tinggi lah sesama tetangga gitu, biar guyup semuanya. Dan di sini memang kami semua rantauan, tidak ada yang bersaudara dan tidak ada juga yang satu kampung ya teman-teman. Ada mungkin satu kampung tapi mungkin tidak tetanggaan gitu atau bersebelah.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.